Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Sartika. Saya dari program studi PGMI semester 4 STAI Al-Hikmah Jakarta. Dan di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan analisis kurikulum yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Saleh MPD. Dan di sini ada pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta dalam satu periode jenjang pendidikan. Dan di sini ada latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya itu virus corona atau COVID-19, pandemi atau epidemi global mengindikasikan infeksi COVID-19 yang sangat cepat hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari virus corona. Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan secepatnya. COVID-19 telah membuat wajah dan masa depan pendidikan kita semakin tak menentu. Sekolah mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, dan SMA sampai kampus perguruan tinggi tutup. Adapun opsi kurikulum yang diberikan oleh pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tetap mengacu pada kurikulum nasional. Yang kedua, menggunakan kurikulum darurat. Dan yang ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Dalam COVID-19 ini, guru diharapkan melakukan asesmen diagnostik secara berkala yang meliputi yang pertama, asesmen non-kognitif, yaitu ditunjukkan kondisi psikologis dan emosional. Yang kedua, asesmen kognitif ditunjukkan menguji kemampuan dan pencapaian pembelajaran siswa. Pertama, dan seperti ancaman putus sekolah, banyaknya resiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi di COVID-19 ini. Dan di masa pandemi sekarang ini tentunya ditemukan beberapa masalah dan kendalanya dalam kurikulum pendidikan, dan masalah yang kita dapat ketahui yaitu pembelajaran menjadi kurang efisien serta kelangsungan belajar mengajar di sekolah berpotensi dan menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. Dan yang kedua, penurunan pencapaian belajar, perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesengajaan pencapaian belajar. Dan yang ketiga, kekerasan pada anak. Jadi, tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksinya oleh guru. Dan adapun kendala yang dihadapi selama pembelajaran jarak jauh bagi guru. Yang pertama, guru kesulitan mengelola PJJ dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Dan yang kedua, waktu pembelajaran berkurang sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar. Dan yang ketiga, guru kesulitan komunikasi dengan orang tua murid. Dan yang keempat, ada sebagian guru yang masih belum mengerti dalam menggunakan teknologi media sosial dengan baik. Adapun kendala bagi orang tua. Yang pertama, tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab lainnya seperti bekerja, ada urusan rumah tangga, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, kesulitan orang tua dalam memahami pelajaran dan motivasi anak saat mendampingi anak belajar di rumah. Dan yang terakhir, adapun kendala bagi siswa. Yang pertama, siswa kesulitan berkonsentrasi belajar dari rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan soal dari guru. Dan yang kedua, peningkatan rasa jenuh akibat isolasi berkelanjutan dan berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak. Adapun solusi yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, program guru berbagi. Yang kedua, sharing dalam jaringan. Yang ketiga, seri webinar. Yang keempat, penyediaan kuota gratis.
Yang kelima, belajar dari rumah melalui televisi di TVRI. Dan yang terakhir ada kerjasama dengan menyediakan platform pembelajaran daring seperti menggunakan aplikasi yang bisa digunakan dalam proses pemberian materi pembelajaran terhadap siswa. Contohnya Google Classroom, Zoom, Google Meet, dan lainnya. Dan kesimpulannya, kurikulum merupakan suatu sistem pengaturan dan rencana tentang bahan pembelajaran yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam aktivitas belajar mengajar di dalam masa pandemi COVID-19, dan pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam mengambil keputusan, yaitu memberikan 3 opsi kurikulum yang dapat dipakai dalam masa kondisi darurat atau kondisi khusus di tengah pandemi global COVID-19 ini. Dalam situasi pandemi sekarang ini menimbulkan beberapa masalah dan kendala yang menjadi problem dalam keberlangsungannya kurikulum pendidikan yang dilaksanakan. Dan dalam masa pandemi ini banyak terjadi suatu problem dalam pendidikan dan menitik beratkan penyampaian cara pembelajaran yang kurang efisien, tidak seperti pembelajaran yang terjadi saat normal seperti biasanya. Maka dari itu, dibutuhkan inisiatif dan solusi yang efektif terhadap siswa, baik dari pihak sekolah, guru, dan orang tua, demi kelanjutan pembelajaran yang dapat diterima siswa serta memberikan dukungan, dorongan, dan motivasi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan di dalam materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.